Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama kita di BJ Medical Center. Hari ini kita kedatangan Dr. Gigi Sylvia Leman, SP Prosto. Beliau ini adalah spesialis prostodontia dan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar gigi. Mungkin dokter boleh memperkenalkan diri dulu, Dok? Halo, para pendengar setia BJ Medical Center. Saya Dr. Sylvia. Saya mengambil S1 dulu, seperti biasa, jadi dokter gigi. Setelah itu ambil spesialis khusus prostodontia. Prostodontia itu ruang lingkupnya adalah gigi tiruan. Actually sebenarnya kita bagian seperti rehabilitasi lah, something like that. Lalu kita juga mengerjakan hal estetik, jadi pengerjaan veneer, crown, lalu masalah temporomandibular joint yang biasa orang keluhkan di persendiannya. Misalnya ada yang sakit atau yang biasa kretek-kretek gigi waktu malam itu yang bruxism ya. Nah, itu penanganannya biasanya ke kita. Sometimes bidang saya pun mesti kerjasama dengan bagian bedah mulut. Misalnya untuk pemasangan implan salah satunya, atau bagian sleep disorder kalau untuk masalah bruxism ya, atau TMJ. Gitu, Jo. Oke, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama ya, Dok. Dokter, kenapa gigi pengganti bisa tidak tumbuh? Mungkin gigi pengganti itu berarti yang setelah gigi susu berarti gitu ya, Dok ya? Maksudnya Gitu. mungkin gigi permanen gitu ya, Jo? Iya, gitu. Nah, kalau gigi permanen memang ada beberapa kasus terjadi anomali. Ya. Biasanya gigi yang nggak tumbuh itu, gigi permanen ya, maksudnya adalah gigi premolar. Sering-seringnya itu gigi premolar 1 yang posisinya itu pas di belakang gigi taring. Ini. Mengapa begitu? Itu masih termasuk anomali dan hanya beberapa orang sometimes terjadi seperti itu. Memang nggak ada benihnya sih ya. Oke, jadi itu sebenarnya special case ya, kita bisa Yes. ngomong, Dok. Enggak, secara umumnya sih No. pasti tumbuh ya. Maksudnya dari gigi susu, kalau kita udah mungkin memasuki TK, SD biasanya tuh di umur-umur Iya. segitu ya, Dok ya, dia mulai Udah ganti. mulai pergantian gigi Betul, kayak betul. gitu. Iya. Oke. Kapan anak pertama kali harus dibawa ke dokter gigi? Umur berapa mungkin biasanya umumnya? Begitu anak tumbuh gigi, biasanya itu malah dalam usia berapa bulan itu kan 6 bulanan ke atas, udah mulai kan ada gigi atas ya, gigi seri pertama itu mulai tumbuh. Nah, itu mestinya mulai diperkenalkan kepada dokter gigi. Mengapa begitu, Jo? Ya. Karena kita preventif nih, pencegahan. Jangan Oke. sampai anaknya takut ketemu dokter gigi. Oh benar. Ibaratnya belum apa-apa kan kadang-kadang orang tua suka nakut-nakutin. Awas ya, nanti saya bawa ke dokter loh, disuntik gitu. Jadi anak-anak sering menyamakan, oh semua yang ke dokter itu menyeramkan gitu loh. Jadi pada saat dia kunjungan pertama dia bisa ngelihat, oh saya nggak diapa-apain. Saya cuma dicek doang, dilihat. Yes. Lalu kami dokter gigi juga bisa ngasih tahu bagaimana perawatan awal untuk gigi anak. Karena gigi susu itu sebenarnya step awal untuk ke depan gigi permanennya akan bagus atau jelek. Maksudnya bagus jelek itu kayak gini loh. Kalau gigi susunya aja kan banyak tuh yang kena rampan karies. Oke. Rampan karies itu yang kariesnya berentetan di gigi depan kan. Oke. Nah, itu nanti berentet ke gigi permanennya. Begitu Oke. gigi permanennya tumbuh, kadang-kadang udah ada flek-flek putih. Atau Itu hitam-hitam. itu kan ada kan di bawah akarnya, Oke. bawah akar gigi sulung kan. Mm-mm. Kadang kalau gitu misalnya ada infeksi misalnya, Iya. itu berefek juga ke gigi permanen. I see. That's why perlu dibawa untuk juga kita edukasi orang tuanya, termasuk anaknya, Iya. mencegah. Lebih baik kan daripada mengobati. Oke. Berarti yang paling penting tuh jangan satu, kita sering stigma itu kalau orang-orang kalau aduh ke dokter tuh kayaknya serem, takut disuntik, pasti sakit. Jadi itu sebenarnya justru dari awal ya, mungkin dari kecil harus Dari kecil dibiasakan dan dibiasain. nggak ada salahnya bahkan baru tumbuh gigi tuh langsung buat Memang. ngecek ya. Untuk juga konsultasi oke. Ya. That's why kita di BJ Medical Center ini kan ada dental spa. Ya. Nah, dental spa itu juga untuk menetralisir image orang-orang bahwa
ke dokter gigi itu menakutkan, sakit, ngilu, dan lain-lain. Jadi kalau sejak awal, jadi kayak kita kalau istilah dental spa itu sebenarnya termasuk adalah pemeriksaan gigi dan gusi ya. Kondisinya bagaimana. Jadi sedini mungkin kalau ada masalah bisa dicegah. Karena plak itu nggak kelihatan dengan kasat mata. Istilahnya kita mesti pakai disclosing solution saat tertentu ya untuk yang diolesin ke gigi untuk melihat oh di situ ada lapisan plak. Kenapa saya sebut plak? Itu adalah tindakan awal karena plak itu adalah awal dari terbentuknya karang gigi. Jadi dia tidak kasat mata, dia halus-halus. Jadi kadang kalau kita sikat gigi kita merasa oh udah bersih nih. Tapi dalam lekuk-lekuk gigi tertentu itu ternyata ada plaknya tersembunyi. Dan jika dibiarkan lama-kelamaan akan terbentuk karies di situ, Jo. Sebenarnya segitu pentingnya juga untuk dijaga. Oh, of course. Gitu. Kalau nggak punya gigi emang bisa makan enak, bisa makan steak. Betul. Enggak. Bisa makan es krim? Enggak juga. No. Anak-anak juga jadi pertumbuhannya bisa kurang nutrisi loh. Betul. Karena kan kalau giginya pada bolong misalnya, emang anaknya bisa dikasih makan enak nutrisi enak kan nggak bisa. Dok, mengapa gigi yang sudah dicabut lama tumbuhnya di umur 10 tahun? Ini kayaknya mungkin orang tuanya bertanya untuk kasus anaknya kali ya. Jadi anaknya sejak kecil dicabut lama, terus baru tumbuh lagi tuh di umur 10 tahun. Berarti maksudnya gigi susunya dicabut lalu agak lama baru tumbuh gigi permanen, gigi pengganti, maksudnya gitu. Betul, di umur 10 baru tumbuh lagi tuh gigi permanen. Emang sih fase gigi campur, kita sebutnya tuh fase gigi campur ya. Mixed denture itu kita bisa sebut mulai dari umur 6 sampai 12 tahun lah gitu. Jadi itu fase-fase pergantian gigi antara gigi susu lalu ke gigi permanen. Itu masa-masanya anak-anak SD lah. Jadi orang tua please deh, jangan pernah nakut-nakutin anaknya mengenai dokter gigi ya, please gitu. Jadi kadang memang ada anak yang gigi susunya terpaksa dicabut lebih awal. Mengapa? Seringkali ada faktor misalnya giginya itu infeksi. Lalu nggak bisa perawatan saraf gigi. Untuk gigi anak ada juga loh perawatan saraf gigi. Jadi dibersihin dari infeksi di dalam saluran akarnya ya. Itu khusus ada kok untuk dokter gigi anak. Dokter konservasi gigi juga bisa ngelakuin. Lalu udah terpaksa dicabut karena nggak bisa ditolong lagi, nggak bisa istilahnya direstorasi lagi setelah itu. Direstorasi itu artinya nggak bisa ditambal atau dibuatin crown anak-anak gitu ya. Jadi mau nggak mau ini dicabut deh. Nah, padahal pada saat dicabut itu, giliran untuk gigi permanen gigi itu belum waktunya tumbuh. That's why jadinya lama baru tumbuh. Baru tumbuh baru di umur 10 tahun. Itulah makanya kita lebih sering menganjurkan harus pencegahan. Antara lain bukan kita melarang anak makan permen ya. Tapi pengalaman anak saya pribadi, anak saya tahu gak boleh makan permen. Kenapa? Manisnya itu loh. Iya kalau rajin sikat gigi dan sikat giginya tuh telaten ya. Tapi kan kadang-kadang kalau anak-anak kadang asal sikat udah kelar. Yang penting udah gitu. sikat. Yang penting udah sikat. Padahal kalau dicek pakai disclosing solution yang merupakan bagian dari dental spa itu kadang masih ada plak-plaknya. Nah itulah yang nanti kadang kan orang bilang kok gue udah bersihin gigi sampai gitu masih ada sih bisa bolong, masih ada bisa kebentuk karang gigi. Itu sebenarnya kita bisa juga lakuin sendiri di rumah. Ada kok bisa dibeli kok. Itunya ya, yang disclosing solutionnya bisa buka Tokped biasanya. Oke. Apakah semua orang pasti tumbuh gigi bungsu ya dok? Ya, hampir semua ya. Ada juga memang yang enggak. Kalaupun enggak, itu kayak anomali seperti yang tadi kok ada ya yang giginya nggak tumbuh ya yang saya bilang. Tapi ada juga yang ada di dalam tetapi tidak bisa keluar karena tidak ada tempat. Jadi misalnya rahangnya sempit ya, kecil. Atau
memang nggak cukup tempat. Ya. Jadi dia kependam istilahnya. So far kalau nggak ada masalah apa-apa, masalah itu misalnya dia susah buka mulut misalnya ya, Iya. nggak perlu dioperasi dong untuk keluarin. Mm-mm. Karena kan dia ngumpet di dalam, Di dalam. keluar pun enggak. Kalaupun ada yang keluar, kadang-kadang keluar sebagian atau Dikit. miring, selama tidak mengganggu atau tidak menyebabkan gigi deketnya itu bolong, Nabrak atau atau apa. gigi tersebut sendiri bolong karena kan ngumpet makanan agak susah dibersihin ya. Iya. Kita nggak usah intervensi dengan melakukan operasi atau apa. Yang penting pasiennya mampu untuk bersihin giginya dengan teliti. Dengan baik, ya, dan teliti juga. Oke, dok, apakah penggunaan obat kumur dapat mengganggu flora baik di dalam mulut kita, dok? Dan apakah kumur dengan obat kumur boleh dilakukan setiap hari setelah menyikat gigi? Oke. Obat kumur itu sebenarnya fungsinya untuk kalau ada kasus tertentu dalam mulut ya, kita menggunakan itu. Karena biar gimana obat kumur itu juga mengandung antiseptik. Yes. Jadi untuk pembersihan kuman-kuman yang ada dalam mulut. Namun benar kata pendapat tadi, kita tidak perlu menggunakan obat kumur jika kondisi dalam mulut kita tidak ada masalah. Dalam arti fine-fine aja gitu. Yeah. Kalau misalnya ada yang bilang, oh saya pakai obat kumur karena orang bilang saya ada bau mulut gitu loh. Nah, itu yang harus kita cek. Yes. Karena bau mulut itu bukan datang dari flora mulutnya tanpa sebab. Kenapa tiba-tiba kok bau? Betul. Ya kan? Pasti ada something wrong di dalam. Entah itu karena karang giginya numpuk, atau ada makanan yang suka keselip di antara gigi lalu nggak dibersihin benar. Itu namanya food impaksi. Okay. Food impaksi antara gigi gitu. Tapi dia ada kan orang belum populer pakai benang gigi yang itu loh, yang biasanya cuma diputus. Banyak floss. yang mau praktis ya dental floss yang ada tangkai. Ada tangkai boleh kalau tidak ada masalah di antara gigi itu. Yes. Ya gitu. Jadi kita menggunakan obat kumur jika memang ada masalah di dalam mulut, atau biasanya setelah operasi gigi, atau sometimes setelah melakukan pembersihan karang gigi, lalu ada masalah gingivitis, jadi gusinya ada memang radang. Setelah pembersihan karang itu, kita pakai dengan obat kumur untuk memperbaiki kondisi gusinya lagi. I see. Apa fungsi gigi bungsu ini dong, dok? Karena nggak semua orang punya, jadi ada yang nggak ada yang ya maksudnya nggak terlalu gimana-gimana, ada yang ngumpet gitu. Sebenarnya gini, gigi bungsu itu diciptakan Tuhan fungsinya untuk menggantikan gigi Graham 1 yang tumbuhnya pada usia 6 tahun rata-rata ya, 6-7 tahun itu kan giginya udah tumbuh. Itu yang pertama, gigi permanen yang tumbuh ya. Iya. Jadi kadang-kadang bayangin aja ya, kalau sampai kita umur berapa, taruh kata 50 tahun deh. Betul. Jarak waktunya tuh gila. Mungkin kalau perawatannya kurang, terus giginya tuh lubang atau patah-patah gimana ya. Lalu mau nggak mau mesti dicabut. Yes. Bolong kan? Nah, disitulah fungsinya gigi bungsu itu. Dia akan menggeser ke depan, menggantikan ruang yang ditinggalkan. Jadi maju dari gigi Graham kedua, maju mengisi tempat yang kosong, yang ditinggalin oleh gigi Graham 1 tadi. Lalu gigi bungsunya juga ikutan maju. I see. Berarti sebenarnya tuh dia sebagai pengganti dari yang waktu masih kecil lah ya. Iya, gitu. kalau ini. Makanya kalau misalnya semuanya fine-fine aja, ya gigi bungsu juga nggak terlalu perlu-perlu banget. Dan kalau dia mengganggu ya kita bisa remove. Remove aja. I see. Oh iya, satu lagi. Seringkali lupa tuh remove-nya itu kalau cuma di remove bawah ya, nggak di remove atasnya. Itu harus balance. Jadi kalau misalnya gigi bungsu atasnya udah tumbuh, kadang-kadang kan atas itu nggak bermasalah ya. Yes. Ya tetap harus dicabut. Mengapa? Karena nanti dia tumbuh ke bawah, dia extrude, memanjang. Dia akan ngeblocking gerakan ke depan. Kalau kita mengunyah atau menggerakkan rahang, kan rahang bawah doang yang gerak gini kan. Kalau dia dari atas turun, itu akan ngeblok gerakan ke depan. Nah itu berbahaya. Susah. Ujung-ujungnya ke sendi lagi.
I see. Jadi I biar see. balance cabut atas bawah. I see. Oke, tapi itu balik lagi mungkin agak special case ya dok, ya. Nggak semua orang yang terjadi. Ya. Ya. Dok, kebetulan saya dengan kasus open bite, gigitan terbuka, solusinya dengan menggunakan behel atau pembedahan gusi ya dok, agar tidak open bite lagi. Open bite itu biasanya ada faktor penyebabnya ya. Ya. Kalau saya sih ngapain ya dibedah gusinya? Gusi tidak bersalah kok. Open bite kan istilahnya kayak gini loh, agak mangap gitu lah. Jadi gigi depannya yang paling kelihatan ya, nggak kontak. Giginya agak open gini. Saran saya ke dokter ortodontis deh. Dokter ortodontis pasti bisa membetulkan posisi giginya sehingga nampak bagus gitu loh. Itu tuh berarti dengan pemasangan behel atau behel, yes. Okay. Tapi ingat, pemasangan behel dalam kasus itu ya, yes. Datanglah ke ahlinya. Ya. Jangan datang misalnya ke dokter Tukang gigi. Ya, kalau tukang gigi mah jauh banget lah. Jangan datang ke, saya akui dokter gigi biasa juga bisa memasang, tetapi pada kasus tertentu, yes. sebaiknya langsung datang ke ortodontis ya. Jadi bisa dicek secara keseluruhan posisi gigi dan rahang. Yang paling penting gitu. Sebab kenapa saya bilang gini, Jo? Yeah. Seringkali ada kan yang asal pokoknya giginya rapi deh, gitu kan. After that tiba-tiba dia nggak bisa buka mulut lebar. Kenapa? Karena kontak antar gigi tidak diperhatikan sehingga mengganggu pergerakan di persendian sini loh, TMG. Kalau mau ngerabat TMG-nya gampang kok, deket kuping sini samping buka tutup mulut. Itu kan ada yang bergerak. Iya. Nah, ini nih sendinya buter gini. Kalau kontak gigi nggak benar, itu masalahnya ke sini. Nanti sakit di sini. Makanya saya bilang bagian saya tuh ada bagian rehabilitasi juga. Rehabilitasi di situ juga ya dok ya. Penyebab dari salah urus gigi. Betul. Jadi dokter juga memperbaiki kesalahan dokter yang mungkin salah itu. I hope not ya, karena itu kasihan banget. Itu kadang-kadang itu lama banget deh baru hilang. Karena itu sakit sih pasti ya dok. Apalagi kalau udah bertahun-tahun ya. Misalnya ada orang yang habitnya mengunyah satu sisi ya, aduh jangan deh, mesti dicari tahu kenapa sih senengnya satu sisi. Mungkin ada masalah di gigi sebelah atau nggak nyaman, itu harus kita betulin. Kenapa? Karena pengaruhnya nanti di sini, di sendi. Jadi baiknya kita ngunyah tuh sebenarnya harus balance kiri kanan. Oke. Dok, sikat lidah yang kayak pakai lempengan aluminium begitu, apakah boleh dipakai? Menurut saya pakai sikat gigi juga bisa. Ngapain keluarin duit lagi khusus beli sikat buat lidah? Sih. Apalagi takut-takutnya kalau pakai metal bisa melukai lidah juga. Ya. Apakah betul bila kita cabut gigi yang atas, gigi yang besar berbahaya, terutama yang sudah lansia? Mungkin gigi bagian belakang maksudnya kali ya dok ya? Maksudnya gigi besar? Gigi besar itu gigi belakang berarti mungkin. Gigi geraham mungkin maksudnya? Iya, sepertinya gigi geraham dok. Tapi udah lansia gitu. Apakah itu berbahaya dok? Berbahaya enggaknya kita lihat dulu, bukan masalah dia lansia atau masih muda ya. Apakah memang gigi itu perlu dicabut atau masih bisa dipertahankan? Karena intinya kenapa kita jadi dokter gigi? Karena kita memang harus membuat supaya gigi-gigi orang itu bisa bertahan. Kalau bisa seumur hidup. Jadi kalau bisa dipertahankan, kita udah punya banyak ahli-ahli kok, spesialis dokter gigi. Dari perawatan gusi, perawatan akar gigi, macam-macam untuk mempertahankanlah gigi kita seumur hidup. Jadi kalau kayak gitu memang apalagi lansia ya. Check up lah, tetap apalagi yang punya orang tua lansia, bawalah orang tuanya ke dokter gigi minimal setahun sekali aja, ambil cuti juga nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kalau gigi itu tidak terlalu banyak masalah, tetap sebagai dokter pasti pengen sih di repair dulu ya. Kita jangan sampai cabut karena mungkin apalagi kalau langsung mungkin pertimbangannya kadang antara darah tinggi atau mungkin diabetes, apalagi gini, saya ngerti, mungkin pertanyaannya kalau giginya mungkin pada lansia itu kadang bawahnya nggak ada, terus giginya modot, istilahnya modot ya, turun ke bawah, terus nggak sadar goyang, atau udah kelihatan sedikit akarnya gitu ya.
Kalau kasusnya begitu kita lihat penyebabnya ya. Kalau memang di bawahnya kosong, ya kita buatin lah gigi palsu. Saya sih seneng-seneng aja, Jo. Kalau ada yang datang lancar bikin gigi palsu gitu ya. Banyak soalnya dok ya? Iya, itu kan yang saya bilang bagian saya. Tapi Betul. sedapat mungkin kalau bisa dipertahankan, why not? Pasti dipertahankan. Iya, betul. karena walaupun lansia butuh dong makan yang bergizi, yang Dan enak-enak. nggak sakit. Masih bisa makan kacang, masih Nah. bisa makan steak, ya nggak sih ya? I see. Oke. Tukang gigi itu apa sih ya dok? Dia bikin gigi atau gigi palsu atau semacam dokter gigi juga dan amankah? Ini kayak karena tadi kita kesebut tukang gigi dok. Saya bukan ketawain ya tadi, enggak. Ya. Memang itu dari zaman dulu, sebelum kami para dokter gigi pun ada. Dari dulu ada memang yang ahli membuat gigi ya, Ya. Sehingga mereka disebut tukang. Karena dia membuat suatu produk gitu ya. Begitu kita ada dokter gigi, kita dokter, berarti kita melihat kesehatan giginya secara keseluruhan. Sometimes kita ada kerjasama kok untuk pembuatan gigi palsu. Yes. Karena mungkin pengalaman mereka bertahun-tahun. Tetapi akhirnya juga ada pendidikan tekniker gigi. Tekniker gigi, mereka itu menjalani pendidikan sekian tahun, itu pendidikan diploma biasanya ya, tekniker gigi untuk membuat gigi palsu bagaimana bisa senyaman mungkin. Jadi kami dokter gigi kerjasama dengan para tekniker itu untuk membuat gigi palsu yang oke. Tidak tertutup kemungkinan karena pengalaman jam terbang yang tinggi, tukang gigi juga udah banyak yang mendalami bagaimana kondisi kalau misalnya ada yang hilang seluruhnya gigi. Dengan pengalaman mereka biasanya membuat gigi palsu juga, jadi cocok-cocokan biasanya gitu. Ya, jadi sebenarnya kita bisa ngomong ya bukan ngomong mereka nggak punya ini, mereka juga belajar, tapi mungkin sertifikasinya beda ya dok ya kayak gitu. Oke. Tapi satu jadi catatan, tukang gigi itu tidak mengerjakan penambalan gigi loh dan pembedahan gigi atau pencabutan gigi. Kenapa? Karena itu adalah ranah bidang kedokteran gigi, bukan ranah pembuat gigi palsu. Oke. Hati-hati dengan itu karena menambal gigi pun ada seninya sih. Sampai batas mana harus ditambal, ya? Dok, mau lanjut pertanyaan mengenai bau mulut. Sedalam apa kita harus menyikat gigi kita? Soalnya kalau terlalu dalam itu jadi enak. Iya. Saya selalu menganjurkan pasien pilihlah sikat gigi yang bentuknya sesuai dengan besarnya rongga mulut kita satu dan bentuk sikatnya. Kadang gini, kalau kita rongga mulutnya kita sempit atau kecil kan lengkung gigi orang beda-beda ya. Makanya ada ukurannya masing-masing. Kita sesuaiin. Kadang ada yang perlu sikat gigi yang bentuknya agak kecil, mengecil di ujung gitu. Ada yang kalau rahangnya gede, lengkung giginya besar, sah-sah aja pakai model sikat gigi kayak manapun. Yang persegi, yang model dulu tuh sikat gigi dulu atau sikat gigi di hotel gitu, kan bentuknya persegi panjang aja gitu ya, nggak ada bentuknya mengecil di ini. Apalagi model sikat gigi yang elektrik itu loh. Yang bulat ya biasanya dok ya? Cuma bulat kecil gitu. Itu sih memang lebih efektif. Jadi kalau mencegah enek gitu ya atau mual, pakai aja sikat gigi elektrik ya, itu lebih efektif, bisa sampai ke ujung belakang. Dan satu hal yang perlu diingat, yang bikin enek itu sebenarnya gini, sometimes orang nyikat gigi ya, dia pakai ini air. Jadi ada air sedikit terus pakai odolnya biar berbusa gitu odolnya. Kirain pakaian kali ya dicuci, enggak. Jadi kita kalau sikat gigi taruh aja odolnya itu di sikatnya kita, langsung kita sikat. Kenapa gitu? Kan ada saliva atau air ludah di dalam mulut kita yang bisa membasahi gitu loh, ya. Jadi kalau ini pilihannya banyak sekarang. Kalau ada yang gampang nek, susah mencapai sampai gigi belakang, coba aja sikat gigi elektrik atau yang pakai baterai, karena dia ujungnya lebih kecil, jadi bisa nyampe sampai belakang. Dan ingat, nggak usah pakai air deh, kan kita nggak ngerendam cucian. Ya berarti sebelum itu nggak usah kumur dulu ya dok ya?
Oh, kumur iya. Tetap Kalau mau kumur. kumur iya dong. Tapi nggak usah ditambahin air gitu. Kan kita nggak ngerendam pakaian, ya nggak sih? Benar. Oke, dok, kalau misalnya pasta gigi ini dok, kan kayak kita ngomong pasta gigi, itu sebenarnya boleh nggak sih ketelan gitu? Mungkin kan kadang ada yang kayak kekumur-kumur gitu, ketelan gitu atau yang mana itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Sometimes sih ya Kalau kalau tidak nggak sengaja. sengaja ya, tapi bukan segepok kali yang ketelan. Jadi misalnya yang mesti dibuang itu malah ditelan gitu. Tujuannya bukan itu kan I ya. see. Jadi tujuannya untuk membersihin gigi, terus langsung dibuang kan. Kalau ada ketelan dikit-dikit, ya so far masih bisa ditolerir karena kan biasa komposisinya memang kita sesuaiin untuk keamanan dalam rongga mulut. Betul. Jadi antisipasi kayak pasta gigi anak-anak. Kalau nggak salah ada yang sering nanya, kalau anak saya sikat gigi dia suka nelen pasta giginya. Manis Nggak mungkin, apa-apa dok. ya dok, ya enak. Ada pasta gigi anak-anak biasanya dibuat lebih aman. Karena kan dipikir, oh jangan-jangan anak-anak merasa nggak sengaja nelen aja. Ya so far kalau memang nggak bisa dicegah, ya nggak masalah sih. Tapi Nggak masalah. ajarin anaknya untuk membuang pasta Pasta giginya. giginya. Itu aja. Betul. Itu pelajaran pertama, edukasi untuk perawatan gigi Betul. juga. Dan kadang kan sebenarnya kayak udah kita sikat, busanya itu waktu itu kan sebenarnya kotor kan, karena dari Iya. plak atau dari apa gitu ya dok ya. Busanya itu dari zat pembersihnya. Iya. Jadi kalau kebanyakan busa, apakah waktu itu dicampur air? Kalau nggak dicampur air terus busanya juga banyak, wah. Mendingan kita nggak pakai. Jangan deh. pakai. Chemicalnya kebanyakan berarti ya dok ya. Perhatiin aja kalau untuk yang gigi yang sensitif, Iya. busanya tuh pasti dikit deh. Oke. Karena memang dia biasanya tidak mengandung zat pembersih. Iya, jadi dia yang kadarnya ada tertentu itu ini. I see. Oke, kalau misalnya strik pemutih gigi, mungkin yang kayak stiker kali ya, kita sering tahu Ada saya lihat itu tuh strip aman gak ya dok? Dan apakah lebih Pemutih. efektif dibanding mungkin apa ya, veneer atau apa itu dok yang untuk pemutih gigi. Ya. Bedakan dulu pemutih gigi dan veneer. Oke. Yang satu pemutih gigi itu artinya kita mencerahkan gigi. Iya. Pakai bahan tertentu. Yes. Ya, memutihkan gigi. Kalau veneer itu lain. Veneer itu seperti mahkota gigi, pengganti gigi. Jadi kayak yang sekarang lagi populer itu veneer yang cuman permukaan depan gigi yang dilapisin. Tapi itu mesti ada pengasahan sedikit untuk penempatan ketebalan veneernya. Kan ketebalan veneer ada tertentu ya, antara 0,5 sampai 1 mili tergantung bahannya juga. Ya. Jadi kalau untuk pemutih gigi strip itu so far oke aja kalau mau pakai misalnya di rumah ya. Cuman satu hal yang perlu diingat, memutihkan gigi, mau menggunakan pemutih gigi yang strip maupun ke klinik gigi, ke dokter gigi untuk pakai bahan tertentu yang diolesin gitu ke gigi ya. Itu hanya sifatnya sementara. Karena seperti kayak orang luluran. Luluran kan kita membersihin kayak daki-daki atau apa, jadi mencerahkan gitu ya. Jadi kalau di sini juga mencerahkan gigi dong, ya nggak? Betul. Jadi paling lama 1 tahun. After that biasanya balik lagi warna aslinya. Karena gigi kita tuh ada yang mempengaruhi warna gigi kita. Misalnya Jo, kenapa gigi kamu lebih putih dari gigi gue? Misalnya. Ya coba kita lihat-lihatan gigi gini kan. Nah, kenapa warna gigi saya lebih kuning dari kamu? Bisa jadi kalau ini sih saya tahu persis. Zaman saya kecil, saya biasa konsumsi antibiotik. Karena saya biasa batuk pilek dikasih antibiotik. Antibiotik penggunaan waktu fase anak-anak itu mempengaruhi perkembangan gigi permanen. Jadi giginya bisa lebih kuning jadinya. Kalau kamu mungkin jarang sakit-sakitan waktu kecil, Jo. Jadi giginya kuning, putih-putih aja gitu ya. Kayak gitu loh. Berarti sebenarnya banyak faktor ya. Kita juga nggak tahu karena kecerahan gigi juga kan. Dan sebenarnya orang tuh banyak yang, setahu aku banyak yang misjudge atau salah persepsi bahwa gigi yang bersih yang bener itu harusnya putih banget. Harusnya yang kayak putih white per white banget. Bener nggak dok? Saya ngerti ininya, jembatan penghubungnya antara bleaching dan veneer. Jadi memang kalau mau permanen
bikin veneer, karena kan dia Oke. akan permanen ketahannya. Jadi yang orang lihat adalah gigi saya putih loh, cantik kayak artis-artis tuh kan Iya. banyak yang bikin 6 gigi depan nih, atas bawah putih kan. Putih banget. Coba disibak sampai belakangnya. Gigi gerahamnya kemungkinan lebih Malah hitam mungkin, Dok. ya, nah nggak tahu deh. Tapi itu memang sifatnya lebih permanen ketimbang kalau kita memakai pemutih Whitening. gigi atau bleaching atau whitening gigi itu. I see. Oke. Hmm. Apakah gigi itu bisa mati? Bisa dong. Oke. Jadi dia maksudnya bukan di tubuh kita ya, kalau misalnya kita masih hidup tapi giginya mati itu bisa. Bisa. Faktor yang menyebabkan gigi mati, satu, adanya infeksi. Oke. Infeksi awalnya dari karies. Jadi makanya saya suka nganjurin ya, kalau pas saya lagi periksa gigi, misalnya nih, kita lagi promo kan, itu dental spa, jadi kan pemeriksaan gigi gue sih. Biasanya saya lihat, oh kayak ini ada calon-calon karies nih, calon-calon lubang di lekuk-lekuk gigi, terutama biasanya gigi geraham ya, lekuk-lekuk giginya. Kenapa bisa terjadi? Kadang waktu kita sikat gigi cepet-cepet aja nih. Jadi kan nggak teliti banget sampai lekuk-lekuk gigi, apalagi ada beberapa orang lekuk giginya tuh banyak banget. Atau gigi tertentu memang lekuk-lekuk giginya lebih banyak, gigi geraham kedua nih. Misalnya gigi geraham pertama, pokoknya gigi geraham itu lebih banyak lekuk giginya. Itu sebaiknya ditambal, Jo. Kenapa? At the end nanti dia menyebabkan matinya gigi itu. Karena kalau udah radang, Di dalam berarti. radang mulai sakit-sakit kan. Yes. Nggak dipakai makan juga nyut-nyut. Nyut-nyut. Apalagi malam hari. Waduh. Awalnya tuh biasa, Paling enak. cuma makan dingin-dingin atau minum air dingin. Kok ngilu ya dok? Itu tanda-tanda udah ada karies superficial. Jadi di bagian email. Sering Masuk itu ke dilekukan lekukannya. gigi. Atau kadang gini, kalau makanan suka nyelip nih di antara gigi. Iya. Itu kadang-kadang di antara giginya tuh ada flek hitam-hitam, itu tanda awal karies. Oke. Kenapa? Karena kan kalau makanan kesimpan di antara gigi itu kan berubah jadi asam, menghasilkan asam kan. Iya. Dia merusak ininya giginya. Bukan saya melarang orang makannya asam-asam kayak rujak. Oh itu enak banget rujak. Tapi maksudnya pembersihan giginya itu loh, misalnya Harus pakai lebih dental floss gitu. Ada makanan keselip, jangan pakai tusuk gigi deh. Tusuk gigi sometimes oke lah, tapi ada juga yang harus dengan bantuan dental floss. Ya. Karena kalau tusuk gigi kadang malah makin jorokin sisa makanan ke dalam, terutama yang serat-serat halus. Dengan dental floss dia bisa keangkat keluar sekalian gitu loh. Daripada tusuk gigi kan diameternya aja, dental floss dengan tusuk gigi ya bedanya jauh banget gitu. Kayak gajah dengan ini kali kucing kecil. Iya kayak gitu. I see. Oke. Kalau udah ngilu karena terlalu sering asam mulut, itu gimana, Dok? Kalau ngilu ya, Ya. ngilu kita lihat dulu penyebabnya. Kalau ngilunya karena memang ada lubang di giginya, ya kita tambel lah ya. Betul. Tetapi kalau ngilunya memang karena, kalkulus juga karang gigi ya, bisa juga bikin ngilu kok. Dan kalau kita sikat gigi itu sering, kok ada darah ya, begitu kita habis sikat gitu, begitu kita bersihin habis itu, nah hati-hati bisa jadi gusinya iritasi karena ditempelin karang gigi itu, makanya waktu kesenggol langsung deh dia bisa berdarah gitu ya. Tapi kalau kayak ngilu-ngilu doang gitu ya, periksain aja Langsung ya, periksa aja lah ya. bisa Karena jadi ya, ada hal lain. hal lain, bisa karies, bisa juga karena karang gigi. Tapi kalau memang giginya ngilu, sudah pasti itu ada sebabnya. Kalau suka makan asam-asam, saya sih saranin pakai pasta gigi yang untuk gigi sensitif aja, supaya masih bisa makan rujak, makan apalagi yang asam-asam, Jo. Jus-jus yang asam. itu ya. Kalau memang giginya diperiksa nggak ada apa-apa, biasanya kita dokter gigi ngasih itu loh, pasta gigi yang khusus Yang gigi sensitif. sensitif untuk juga melindungi emailnya. Iya. Karena kadang orang yang sensitif nggak berbusa ngerasanya nggak bersih gitu ya, Dok ya. Iya bener. Tapi kan nggak perlu berbusa, emang pakaian dicuci. Kan bukan. Betul. Jika rahangnya kecil dan tidak dapat menampung gigi-giginya sehingga berantakan, dapatkah diatasi dengan kawat gigi, Dok? Apakah di klinik BJMC bisa? Oh tentu saja bisa, kita punya ortodontisnya kok.
Di sini juga Datang ada aja. protein, betul. Dan kalau memang rahang kecil itu genetik ya, kalau rahang kecil. Ya. Jadi kalau orang tuanya ada yang punya rahang kecil, ada kemungkinan salah satu anaknya bisa menurunkan itu juga. Itu genetik, nggak bisa kita otak-atik. Paling kita cuma bisa perbaiki posisi giginya dengan dibehel ya, diratain giginya. Mungkin ada gigi yang harus dikorbanin, jadi dicabut supaya ada ruang buat gigi-gigi lain dirapiin, gitu. I see. Oke, dok, kalau ngilu karena minum es gimana dok? Nah ini berarti beda nih, bukan asam tapi ini karena es. Kalau karena es itu seperti pasien saya yang tadi datang, dok, saya kok kalau minum air dingin ngilu ya, tapi saya nggak tahu ngilunya di sebelah mana. Oh sebelah bawah kanan. Pas dicek, ya kak ini ada karies di sininya. Memang kelihatannya cuman kayak coklat-coklat doang. Mungkin dipikirnya cuman kayak stain Kotor, kotor gitu ya. Tetapi itu biasanya karena udah ada yang tadi saya bilang, ada lubang di lekuk-lekuk giginya. Kan biasa kalau kita sikat kadang mau buru-buru lekuk-lekuk giginya nggak sempurna disikat. Nggak perlu juga ditekan kali gitu ya, tapi yang penting cukup waktu untuk pembersihan giginya. Nggak asal lewat 5 detik kelar deh gitu. Coba hitung deh minimal berapa detik gitu ya, sikat gigi 20 detik lah kurang lebih. Yes. Nah kadang kan aku juga gitu dok, buru-buru pagi, pokoknya yang penting udah mandi, dah. Gitu. Iya, mengenai sikat gigi satu lagi. Yes. Sebaiknya sikat gigi itu sesudah makan ya, jangan sebelum makan. Seringkali kan banyak orang gini, pagi-pagi saya sikat gigi dulu baru sarapan. Ingat ya, kenapa saya anjurin khusus pagi ya misalnya. Malam tentu saja sih ya, pasti sebelum tidur kan sikat gigi kan udah makan ya. Pagi hari bayangin aja ya, gigi itu udah dibersihin, lalu dikotorin lagi dengan makanan. Lalu nanti malam baru kita sikat giginya. Lama kali ya. Dan itu kuman-kuman kalau ada pun atau asam-asam yang nempel dari makan minuman itu bisa bereaksi sepanjang ini. Makanya selalu saya anjurin makan dulu baru sikat gigi. Kenapa juga ada hal lain? Kenapa tuh? Coba bayangin kalau kita udah sikat gigi terus kita makan. Rasanya pahit nggak sih? Oh benar. Atau asam? Kan nggak enak kan makannya, jadi kok nggak enak ya, ini sarapan gua kali ini. Iya, roti coklatnya kok ada minnya ya? Bukan min lagi, kayak pahit-pahit nggak rasa coklat nih, nggak manis gitu kan? Iya dok. Itu alasannya juga. Sih. Berarti kalau kayak kaum aku yang sering telat dok, itu sikat gigi di kantor dok kayaknya. Soalnya sarapannya di kantor. Kalau itu masalah tersendiri ya. Sudahlah, kalau memang ini awalilah dengan minum dulu. Kenapa? Jadi menetralisir itu efek rasa pasta giginya. Jadi kalau makan nanti udah nggak terlalu berasa pahit atau apa gitu. Terpaksa ya. Terus ada sering juga nih dok. Mungkin ini nggak tahu ya aku doang yang curious atau gimana. Itu kadang kan namanya kita baru bangun pagi tuh kayak mulut tuh nggak enak. Kadang the first thing itu apakah kita minum ditelan atau baiknya minum kumur buang gitu dok, untuk yang the first breath lah gitu kan, kita kadang suka ngerasa gak enak. Yang enak aja sih. Biasanya anjuran dari dokter umumnya, better kita langsung minum segelas air pagi-pagi. Iya dong. Yes. Berarti ditelan aja ya? Iya dong, telan kan nggak masalah. Emang ada yang kotor kan udah sikat gigi malamnya, kan tinggal minum aja kan. Benar. Oke, berarti itu nggak masalah ya dok ya. Oke, dokter gigi malam-malam pernah mager sikat gigi, jadi ya udah besok pagi aja deh sikat gigi, nggak dok? Sometimes memang kita gitu ya. Nih, saya aja biasa gitu loh Jo. Iya. Udah sikat gigi nih, udah siap tidur. Terus atau nonton TV nih, aduh lapar nih ya malam-malam. Malam ya dok ya. Kita ngemil lagi kan. Betul. After that, malas sikat gigi mau tidur. Sebaiknya sih kita tetap bersihin gigi. Yes. Better that. Kenapa? Makanan yang kita makan tau-tau misalnya itu ada kandungan manisnya, gula misalnya atau apa. Betul. Gila banget deh, kebayang ya. Walaupun manis kita udah yang paling bikin itu ya dok ya. Jadi walaupun kita udah kumur-kumur nih, udah beres nih ya Jo. Iya. Ya lihat aja nanti better disikat. Jadi kalau misalnya memang udah sikat gigi atau mau makan lagi mau ngemil, tunda dulu sikat giginya. Kalau enggak sikat gigi 2 kali jadinya, ya.
I see. Hmm, Biasanya gitu juga sih dok. Aku juga iya. sama. Antara dua, kalau misalnya udahlah akhirnya tahan nggak makan lagi. Iya. Tapi kalau udah makan ya udahlah sih kumur-kumur mulut aja udah tuh No, bobo aja tidak gitu akan nggak boleh ya. menghilangkan. Itu yang saya bilang tadi. Iya. Plak itu kan nggak Iya. kelihatan. Baru kelihatan kalau kita olesin disclosing solution. Hmm. Bisa jadi pada saat itu coba dia dites. Kan bisa dites di rumah ya. Itu Kita ungu-ungu bisa. itu ya dok kayak yang. Iya, Oh, yang gitu. atau merah-merah jambu ungu gitu. Ya. Kita bisa beli sendiri, kita tes sendiri. Misalnya kita bisa sikat gigi nih ya di rumah ya. Terus kita pakai sendiri disclosing solutionnya kan bisa pakai bukan ada alatnya sendiri. Ya. Kalau dari ini biasanya pakai apa tuh itu kapas Cotton bud atau cotton apa? bud Ya. atau apa ya diolesin gitu. Pasti biasanya ada kok plak-plaknya. Cobain aja. Nanti kalau misalnya lu Dok, males, kadang aku lagi gini ungu semua gimana sih gigi? oh, Apa berarti merah? plaknya banyak. Berarti sikat giginya masih kurang ini nih, kurang bersih. I see. Berarti buat teman-teman kalau yang buat biar nggak kaget shock taunya satu giginya merah semua atau ungu Atau semua, ungu semua. better datang langsung ke BJ Medical Center biar Ya. di-handle sama dokter. Kalau ada masalah di tulang penyangga gusi ataupun gigi, bagaimana solusinya bila tiba-tiba ada gigi yang mendadak lepas sementara tulang penyangga tidak baik? Tulang penyangga itu dalam arti tulang alveolar ya. Dan itu berarti masalah periodontis ya. Oke. Jadi gigi yang tiba-tiba lepas artinya goyang tiba-tiba lalu bisa lepas copot Iya. tanpa ada ini. Coba cek deh kadar vitamin D3-nya D3. dan kalsium. Oke. Kadang-kadang dalam kasus begitu itu ada masalah dari kekurangan kalsiumnya atau vitamin D3-nya. Oke. Jadi itu yang menyebabkan kurang kuatnya tulang pendukung gigi itu. Jadi Oke. dicek itunya. Berarti sebenarnya gigi itu kan sebenarnya jatuhnya kayak tulang ya dok ya. Jadi Oh, memang keseluruhan. tulang ya. Mm-mm. Jadi memang kalau untuk jadi bukan cuma nyikat gigi tapi ternyata kandungan D3 dan kalsium juga. Iya, jangan salah ya. Mm. Saya pernah dapat kasus itu orangnya itu udah dirawat sebulan di rumah Oke. sakit rawat inap nih ya. Iya. Tanpa ketahuan sakitnya apa. Orangnya demam dikira demam Iya. berdarah, tapi bukan, tipes bukan. Lalu akhirnya dicek ke gigi Iya. karena takutnya ada vocal infection. Vocal Oke. infection itu biasanya infeksi setempat yang tidak diketahui. Oke. Kadang misalnya giginya ada infeksi atau sekedar bolong atau gusinya bermasalah ya, Iya. radang misalnya atau banyak sekali timbunan karang giginya ya. Iya. Nah, itu diberesin. Kalau seandainya semua itu udah disingkirin, Iya. baru misalnya dokternya itu tim dokternya cek, oh ini semua udah kita beresin nih. Tapi kok masih ini? Mereka bisa melangkah ke tahap selanjutnya. I see. Jadi ingat gigi itu penting loh. Gigi dan gusi sebagai jaringan pendukung gigi. Juga secara keseluruhan struktur gigi itu ada jaringan pendukung giginya, tulang alveolus, kemudian jaringan lunaknya yang menutupi itu adalah gusinya. Itu penting. Salah satu penyebab kenapa banyak orang yang kurang nutrisi, kurang makan, atau mengalami penyakit yang lain-lainnya itu pertama dari dalam mulut juga. Yeah. That's why kenapa ada dokter gigi dan sampai membuka jurusan Di spesialisasi. masing-masing. Karena itu penting. Spesialisasi itu sampai ada jaringan penyangga gigi, ada khusus perawatan saraf, bedah mulut dan lain-lain. Bahkan ada radiologi gigi juga. Wah, Berarti itu penting banget. betul. I see. Oke. Dok, Rame. makan cemilan apapun di malam-malam pasti harus sikat gigi lagi kah? Cemilan sih boleh, makan aja. Intinya sebelum tidur udah dalam kondisi bersih semua. Jadi makan cemilan makan aja. Tetapi ingat sebelum kita tidur kan minimal ya 5-8 jam lah ya. Ya. Itu dalam waktu segitu lama itu kuman-kuman bisa bereaksi. Jadi better dalam kondisi bersih ya. Oke, thank you dokter. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi kali ini. Thank you buat dokter Sylvia udah sharing-sharing dan untuk waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kita nanti ketemu lagi di next session. Bye!